Legenda Si Pitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Puji di channel Ngedongeng Yuk. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Si Pitung, cerita rakyat yang berasal dari Jakarta. Pada zaman dahulu, di daerah Jakarta, tepatnya di Rawabelong, tinggallah sepasang suami istri dengan seorang anak laki-laki yang bernama Si Pitung. Ketika ia lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Ia tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman Belanda terhadap masyarakat Batavia. Sejak Pitung kecil, kedua orang tuanya berharap agar ia tumbuh menjadi anak yang baik dan soleh. Oleh karena itu, Pitung disekolahkan di pesantren milik salah satu guru ngaji yang bernama Haji Naipin. Di pesantren Haji Naipin, Pitung diajarkan mengaji, menulis, membaca, sampai ilmu bela diri. Ternyata Pitung sangat pandai. Ia merupakan salah satu murid kesayangan dan kebanggaan Haji Naipin. Setelah ilmu yang dipelajarinya cukup, Pitung pun kembali ke rumah. Kedua orang tuanya menyambut kepulangan Pitung dengan rasa senang. Ibunya memasakkan makanan yang sangat enak. Pitung pun memakan makanan tersebut dengan sangat lahap. Maklum saja, selama di pesantren, ia hanya makan seadanya. Kehidupan di pesantren memang dibiasakan untuk hidup sederhana. Selama ia pulang ke rumah, ia sangat rajin membantu orang tuanya. Setiap hari, Pitung menggembala kambing milik babehnya. Setiap pagi, kambing-kambing tersebut digiring olehnya ke daerah yang lebih tinggi yang banyak rumput. Kemudian kambing-kambing tersebut pun dibiarkan makan sampai perutnya kenyang. Kehidupan Pitung sangat sederhana. Babehnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Biasanya ia pergi ke ladang orang, kemudian mengambil buah yang masih setengah matang. Dan buah itu pun diperam, kemudian dijual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Suatu hari, babehnya menyuruh Pitung untuk menjual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung sebagai anak yang penurut, ia pun langsung menyanggupi perintah ayahnya. Berangkatlah Pitung ke pasar Tanah Abang dengan menggiring 2 ekor kambing yang akan ia jual. Kambing yang dibawa Pitung adalah kambing yang sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Sehingga pembeli pun tertarik dengan kambing Pitung. Tidak memerlukan waktu lama, kedua kambing Pitung pun telah laku terjual. Uang hasil penjualan kambing tersebut ia masukkan ke dalam kantong celananya. Ia pun langsung bergegas pulang. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba Pitung dihadang oleh segerombolan preman. Kemudian preman tersebut pun mengajak Pitung bicara dan mengobrol, hingga Pitung tidak tahu dan tidak sadar kalau salah satu preman tersebut telah mengambil uang Pitung di dalam kantong celananya. Ketika hampir sampai rumah, Pitung pun merogoh kantong celananya. Ia hendak mengambil uang dari hasil penjualan kambing tersebut yang akan ia serahkan kepada babehnya. Akan tetapi, tiba-tiba uang tersebut sudah tidak ada. Pitung pun tercengang. Ia pun teringat ketika ia di jalan bertemu dengan serombongan preman. Kemudian preman tersebut mengajaknya bicara, sehingga ia tidak sadar kalau mereka ternyata telah mengambil uang Pitung. Pitung pun kembali ke tempat semula ketika ia bertemu dengan preman-preman tadi. Dan kebetulan para preman tersebut masih di tempat semula ketika mereka bertemu. Pitung pun langsung bertanya kepada mereka apakah mereka telah mencuri uang Pitung. Akan tetapi para preman tersebut tidak ada yang mau mengaku. Bahkan mereka terus-menerus mengelak. Akhirnya setelah lama habislah kesabaran si Pitung. Dia pun langsung menghajar para preman tersebut agar mereka jerah. Ilmu yang ia pelajari dari Haji Naipin ternyata sangat berguna di saat seperti ini. Akhirnya para preman tersebut pun kalah dan ia akhirnya mengaku dan mau mengembalikan uang Pitung kembali. Para preman itu pun ketakutan dan ia pun langsung berlarian pergi. Setelah kejadian tersebut, ternyata para serombongan preman itu tidak jerah. Bahkan pemimpin preman yang bernama Rais
ia justru kagum terhadap ilmu yang dimiliki oleh si Pitung. Ia pun langsung mencari keberadaan Pitung. Dan ketika ia bertemu dengan Pitung, ia pun menawarkan agar Pitung mau bergabung dengannya. Pitung pun terperanjat. Ia pun langsung menolak ajakan tersebut karena preman tersebut mengajaknya untuk mencopet di pasar. Pitung pun memberi nasihat kepada mereka agar tidak lagi berbuat jahat kepada orang lain. Pitung juga menasihati agar mereka justru memberi bantuan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Para preman tersebut bingung. Bagaimana caranya ia dapat membantu orang-orang yang miskin sementara mereka sendiri hidup serba kekurangan? Akhirnya Pitung berpikir bagaimana caranya supaya ia bisa membantu orang-orang miskin. Ia pun akhirnya mendapatkan ide. Ia dan segerombolan preman itu akan mencuri dan merampok di tempat orang-orang kaya yang sombong. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, tampak si Pitung dan kawanan pencopet itu telah merampok di rumah pejabat Belanda. Ia pun mengambil harta benda milik pejabat Belanda tersebut. Akan tetapi, Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokannya tersebut. Ia justru telah membagikannya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Sejak saat itu, para orang-orang miskin merasa senang dan gembira. Kehidupan mereka menjadi sedikit lebih baik. Akan tetapi, meskipun Pitung adalah penyelamat bagi kaum miskin, dia tetap dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya telah merampok di rumah pejabat Belanda dan orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, Pitung dan kawan-kawannya pun menjadi buronan tentara Belanda. Bahkan setiap hari, para tentara Belanda telah melakukan patroli di Batavia untuk mencari keberadaan Pitung dan teman-temannya. Pada suatu hari ketika sedang beraksi, Pitung pun akhirnya tertangkap polisi dan ia pun dijebloskan ke penjara. Akan tetapi Pitung dapat lolos karena ia memanjat atap penjara. Polisi yang melihat hal tersebut pun melakukan pengejaran dan ia pun menembakkan peluru ke arah tubuh Pitung. Akan tetapi karena jimat yang dimiliki Pitung yang menyebabkan tubuhnya kebal hingga tidak dapat ditembus oleh peluru. Para polisi pun mencari keberadaan Pitung dan teman-temannya. Teman-temannya dapat dilacak dan mereka pun ditembak mati oleh polisi. Akan tetapi keberadaan Pitung belum ditemukan hingga keluarganya menjadi sasaran pencarian Pitung, bahkan juga guru ngajinya Haji Naipin. Haji Naipin dipaksa untuk memberitahukan kelemahan Pitung. Akhirnya ia pun memberitahukan bahwa kelemahan Pitung adalah dilempar dengan telur busuk. Setelah lama akhirnya Pitung pun dapat ditemukan. Ketika ia sedang diserang, Pitung pun masih sempat untuk melawan. Akan tetapi para polisi sudah tahu kelemahannya. Mereka pun akhirnya melempar telur busuk ke arah tubuh Pitung. Dan setelah Pitung mulai tak berdaya, polisi pun menembakkan peluru emas ke tubuh Pitung hingga ia tewas. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmahnya sehingga kita menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan. Jika kita ingin hasil yang baik, maka laluilah jalan yang lurus, bukan dengan menghalalkan segala cara. Pikirkan, pertimbangkan akibatnya, dan lakukan yang terbaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.